Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni ya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Qadri Jaya. Saya mau berbagi testimoni ya Mbak ya. Demi Allah, 5 tahun yang lalu saya menanti keturunan. Ikhtiar kesana kemari nggak ada yang berhasil. Namun setelah dengar dan mengamalkan sholawat dan istighfar, Allah akhirnya karuniakan kami mujahid di tahun ke-6 yang promil dan pejuang garis 2. Percayalah kawan-kawan, percayalah teman-teman, percayalah sahabat akan janji Allah. Sungguh janji Allah itu benar. Mari amalkan perbanyak sholawat dan istighfar ya teman-teman. Cukup segini aja ya Mbak testimoni dari saya, meskipun sedikit. Semoga testimoni saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menunggu kehadiran anak keturunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi testimoni dari teman kita Qadri Jaya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang keajaiban sholawat dan istighfar. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan masalah ini, dan juga kita akan mendengarkan nanti perkataan para salafus soleh dan keajaiban sholawat dan istighfar, dan dahsyatnya begitu juga. Insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang terlintas di benaknya, istighfar kami sudah tahu, tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah memungkinkan? Lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allah berfirman dalam surah An-Nasr ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana ghaffar. Yang artinya, maka bertasbihlah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha Penerima Taubat. Juga dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat ke-19, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan mohonlah ampun bagi dosamu hai Muhammad dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, Rasul tidak butuh untuk bersumpah, tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di setiap orang di antara kita, dan mengatakan, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah. Artinya, pengucapan permohonan maaf kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maksudnya, mengucapkan ikrar tidak akan mengurangi kesalahan dalam setiap harinya. Beristighfar 70 kali. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW sedang sebutkan fil yaumi mi'ata marrah, dalam setiap hari sampai 100 kali istighfar. Teman-teman, para ulama salaf menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan istighfar, bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu
kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Selama Nabi masih hidup Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggal datang ke Nabi mengatakan, mohon ampunlah untuk kami. Tapi sekarang lagi sudah meninggal, maka sudah hilang satu kesempatan untuk menghilangkan azab, gangguan, gempa, banjir, bencana, kesulitan, wabah seperti sekarang ini. Setiap dosa itu, setiap maksiat itu bagai satu noda yang kena ke cermin hati. Semakin banyak maksiat, makin tertutup cermin hati kita. Dia pasti akan gelisah, cemas, dan tidak bisa melihat jalan yang Allah sediakan, jalan yang Allah siapkan. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak terlihat. Maka penting sekali bagi kita untuk menghapus dosa. Dan di antara penghapus dosa adalah sholawat dan istighfar. Teman-teman mau bersolawat ataupun istighfar nggak harus di atas sejadah, nggak harus di mimbar ya teman-teman. Kita beraktivitas pun bisa bersolawat, bisa beristighfar. Mungkin teman-teman mau membaca sholawat Jibril yang Sallallahu Alaihi Muhammad, atau sholawat Nabi, atau sholawat pohon uang yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mungkin teman-teman mau membaca sholawat munjiat atau sholawat penyelamat yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Atau mungkin teman-teman mau membaca sholawat nariyah yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu dibaca sambil aktivitas ya teman-teman, sambil kerja, sambil nyapu, mungkin para ibu-ibu sambil cuci piring, sambil masak, bapak-bapak mungkin sambil kerja, sambil yang kerja bangunan mungkin sambil kerja bangunan itu hati kita membaca sholawat, mungkin istighfar seperti astagfirullahaladzim atau astagfirullah atubu ilaih, atau istighfarnya Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Sayyidul Istighfar itu sangat-sangat mujarab, itu Sayyidul Istighfar ya teman-teman. Nah cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.